Kakekku udah waktunya minum obat, belum tak siapin. Jangan panggil dulu ya, Kek. Saking sayangnya sama babune. Maaf ya, kayak orang kecekek gitu loh. Kayak, lah apa ya dipikir babune mangan gitu. Babune tuh nggak doyan. Payah aku kalau kakekku mulai pikun. Ini pecah kepala. Kakekku tadi pagi tuh pergi ke pasar, nggak tahu pasar Legia apa pasar Siaye. Dia beli sayur, dia beli kapri, padahal tuh di kulkas masih ada, aku belum masak. Terus beli selada, padahal masih ada juga. Beli timun banyak banget, dan ini semua tuh sayur kesenengannya aku. Timun kayak gini aku buat lalapan gitu. Kakekku ngerti aku doyan ini, makanya dia beli, padahal di kulkas masih ada. Terus ini selada kayak gini kan kakek juga ngerti tuh aku suka tak makan mentah gitu. Ini tuh beliin buat aku seneng sebenarnya ya kakekku perhatian, tapi di kulkas tuh masih ada, dan aku tuh kan nggak setiap hari makan ini toh. Ini selada kalau nggak segera dimakan kan layu, walaupun dimasukin ke kulkas, disimpan di kulkas, tapi kan cepet layu, kering nanti jadinya. Kakekku saking sayangnya sama babune. Terus ini beli bakso, ini tuh bakso ikan sama kuahnya sekalian, nanti tinggal tak kasih sayur, dipanasin gitu, terus ditambah sayur, tambah kol. Terus beli ayam mateng, nanti siang udah nggak masak lauk, tinggal ngoseng sayur. Terus ini beli ikan banyak banget, padahal di kulkas masih ada. Ini ada berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5. Wes kayak ini bisa buat stok berapa hari, seminggu. Kakekku tuh udah mulai doyan jajan. Dulu waktu aku jaga nenek tuh aku tuh jarang masak, beneran jarang masak. Soalnya kakekku tuh suka beli makanan mateng, babi mateng gitu, terus beli ikan yang mateng, ikan yang digoreng utuh terus disiram kuah asam manis gitu. Terus ayam kayak gini yang sudah mateng kayak gini. Ini kakekku juga kan tadi beli ini udah mateng. Kadang-kadang beli bebek yang udah mateng gitu. Jadi aku tuh jarang masak. Nah kemarin waktu kakekku, awal-awal aku jaga kakek kan kakekku sakit ya, jadi aku masak. Kadang-kadang dikirim sama anaknya. Lah ini udah mulai sembuh, udah mulai lagi ke kebiasaan lama, mulai seneng jajan. Itu di belakang dia tadi lagi makan sop daging sapi, padahal pagi udah sarapan, nggak tahu beli apa lagi. Kakekku tuh doyan jajan. Nanti kalau perutnya sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. Kakek itu orangnya royal nggak eman-eman gitu. Kalau anak-anaknya datang juga gitu, dulu dia sering beli makanan gitu buat anak-anaknya, padahal sama anaknya udah dibilangin nggak usah beli, nanti aku beli sendiri. Tapi kalau kakekku tahu anaknya mau datang, telepon dulu, pasti pagi dia pergi ke pasar untuk beli makanan, nanti buat buat menjamu anak-anaknya gitu. Jadi ya wis kayak gitulah, udah kebiasaan jajan, udah kebiasaan seneng makan makanan luar gitu. Makanya kadang kalau aku masak tuh nggak dimakan habis. Saking banyaknya sayur sampai nggak ada tempat di kulkas, bingung mau ditaruh di mana.
Ini nggak tahu apa namanya. Ini sisa yang dimakan kakekku tadi. Tadi aku tuh ngambil koyo. Ini tuh koyo ya. Apa kayak salon pas gitu, kayak koyo cabe gitu. Tapi ini tuh tipis banget. Jadi kayak apa, stiker. Kayak gini kan stiker. Dan itu nggak terasa panas. Dan baunya tuh kayak apa ya? Kayak jamur. Jadi kalau koyo di Indonesia tuh kan baunya kayak balsem ya. Kalau ini tuh enggak. Ini baunya kayak jamur. Enggak ada bau balsem sama sekali. Terus ini tuh enggak panas, tapi apa ya? Manjur gitu. Aku tuh kalau pegel-pegel pakainya ini majikanku yang beli. Kakekku malah jarang pakai. Yang ngabisin aku. Aku tuh lagi sakit leher sininya karena kalau tidur kan posisi bantalku kan tinggi. Aku tuh ada asam lambung. Jadi untuk menghindari asam lambung naik ke kerongkongan gini, kalau malam tidur tuh bantalku harus agak tinggi gitu. Jadi apa? Mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Lah kalau pas tidurnya telentang tuh nggak masalah, enak aja gitu loh. Tapi kalau pas miring kan jadi kepala kita kan apa, lehernya kan jadi begini. Miring tuh kan begini. Iya ya, pokoknya posisinya kan begini kalau miring ke kiri ya, begini kalau miring ke kanan kan begini. Kayak gitulah pokoknya. Jadi leherku tuh sering sakit. Nah, yang sering sakit tuh yang sini, soalnya kan aku pokoknya tergantung posisi tidur lah. Jadi aku tuh sering pakai ini, sering sakit gitu. Aku tuh pernah malam-malam, tengah malam karena asam lambung tuh naik ke kerongkongan sini ya. Jadi rasanya tuh kayak ada apa, biji kedondong. Kalau aku ya sensasinya tuh kayak ada biji kedondong tuh naik ke sini, ada di sini nih, di kerongkongan. Jadi kita tuh nggak bisa nafas, nggak bisa batuk, nggak bisa nelen kayak gitu. Itu tengah malam aku pernah kayak gitu. Jadi aku tuh kebangun karena nggak bisa nafas. Jadi aku tuh kayak orang, maaf ya, kayak orang kecekek gitu loh, kayak gitu. Itu lama banget. Dan waktu itu nenekku masih ada, masih sehat gitu. Jadi dia tuh lihat, nenekku tuh ikut bangun, lihat aku posisi kayak gini gitu. Jadi ada apa ya, ada biji, berasanya itu ada biji kedondong yang nyangkut di sini. Rasanya tuh panas, perih kayak gitulah. Nggak bisa nelen, nggak bisa nafas, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong. Tapi pas aku seperti itu, di otakku sini tuh aku tuh mikir gini, Siti kamu harus batuk, jangan diem gitu loh. Tapi kan aku nggak bisa gitu. Jadi ini tuh apa ya, kerongkongan kita tuh, jalan nafas kita tuh kesumbat sama asam lambung yang naik sampai ke sini gitu loh. Itu lama banget aku kayak gitu. Aku astagfirullahaladzim, aku nyebut istighfar wes sembarang gitu loh. Tapi aku dalam kondisi sadar, pokoknya aku tuh harus batuk Siti, harus batuk gitu. Akhirnya karena aku sudah posisi bangun duduk seperti ini ya, itu asam lambung tadi itu udah turun lagi, udah bisa nafas lagi. Aku langsung batuk sekenceng-kencengnya, tak batuki sekenceng-kencengnya gitu. Itu tengah malam kayak gitu, nggak ada orang, cuma aku sama nenek tok. Aku kan tidurnya satu ranjang sama nenek, dan itu nenek tahu. Cuma nenekku tuh nggak bisa ngomong, jadi dia tuh nggak bisa apa-apa, cuma ngeliatin tok. Pas udah bisa batuk, udah lega kan, itu aku keringet dingin keluar semua, badanku gemeter tengah malam.
Aku langsung duduk senderan di mana, di itu di lemari, langsung pas ketika sudah tenang, sudah sadar lah gitu, minum air putih anget, terus minum itu promah tengah malam. Sampai pagi aku nggak bisa tidur lagi, takut terjadi lagi gitu loh, takut terjadi lagi, takut asam lambung naik lagi. Nah dari situ kan aku periksa ke dokter. Beberapa hari kemudian kan aku periksa ke dokter, aku ngajak anaknya nenek gitu, minta tolong diantar ke dokter. Di sana aku dimarahin gitu loh, karena aku tuh suka makan sambel, suka makan yang asem-asem kayak gitu, suka makan gorengan gitu, dimarahin sama dokternya gitu. Aslinya mau dilakukan endoskopi. Dokternya bilang endoskopi mau enggak, tapi ke rumah sakit gitu. Aku bilang enggak mau lah, aku usaha sendiri dulu di rumah gitu, ngindarin cabai, ngindarin yang pokoknya yang dilarang itu tadi, aku nggak akan makan gitu loh, diet gitu lah. Alhamdulillahnya dikasih obat sama dokter, terus di rumah mulai disiplin makan tepat waktu, sarapan, makan siang, makan malam itu jamnya setiap hari sama. Terus nggak minum teh, nggak minum, pokoknya nggak, menghindari semua makanan yang harus dihindari gitu loh. Alhamdulillah sembuh sampai hari ini. Tadi ngomong apa toh yo, kok jadi ngelantur orang mau masang ini toh, apa namanya, masang koyo. Koyo buat kakek tapi yang ngabisin babune. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lunga. Bismillah, semoga sembuh. Mau masak sop. Tadi kakek beli bakso ikan sama kuahnya, jadi tinggal nambahin sayur. Mau tak tambahin kol, gampang. Kakekku hilang lagi. Tadi pas aku beresin sayur tuh dia masih makan di ruang tamu. Pas aku selesai beresin sayur, aku ke ruang tamu, dia udah nggak ada, lampunya udah dimatiin. Kayaknya sih pergi ke sawah ya, karena kakekku tuh nanam gambas, nanam oyong. Jadi kayaknya dia ke sawah nyiramin itu tanaman oyong. Kemarin nanam 2 biji, bibitnya beli di pasar. Oh itu udah pulang, baru digerendengi orangnya pulang. Udah sehat lagi, alhamdulillah kakekku ya, seneng. Tapi ada sebelnya juga, yaitu tadi kabur-kaburan kayak gitu. Tadi pagi tuh malah lucu, kakekku tuh nggak tahu udah mulai pikun apa hanya lupa yo. Dia tuh nyariin makanan di kulkas gitu, uprak gitu. Pas mau sarapan tak tanyain, kamu nyari apa kayak gitu. Dia bilang, aku tuh nyari itulah kerang gitu, kerang yang dimasak kecap terus sama bawang putih banyak gitu. Makanannya orang Taiwan gitulah ya, kerang kecil-kecil gitu dimasak kecap. Dia tuh ingetnya itu masih punya makanan itu, dia belum makan habis, ditaruh di kulkas. Gitulah aku yang tiap hari beresin makanan yo. Nggak inget ada makanan itu tuh, nggak inget loh. Kakek kapan belinya gitu. Kakek tuh inget, kakek tuh pernah beli terus belum dimakan habis, tak simpen di kulkas gitulah kan, tak inget terus yo kapan terakhir beli kamu kakek. Itu makanan tuh udah sebulan yang lalu. Kakek itu beli sebulan yang lalu. Memang bener dia tuh kan kalau beli kan jadi semangkok gitu ya, dan aku tuh nggak ikut makan. Aku tuh kalau kakek beli makanan jadi selain ayam itu aku nggak pernah ikut makan, nggak suka gitu loh. Bukan nggak suka, tapi belum terbiasa makan makanan sini gitu. Jadi aku tuh nggak ikut makan. Kalau kakek nggak habis makan tuh pasti tak masukin ke kulkas lagi, tak simpen di kulkas. Nanti kalau mau makan tak keluarin lagi, diangetin di tenko gitu loh. Nah ini udah sebulan yang lalu, tadi pagi dia nyariin,
Lah babune ya bingung ta ya. Ya Allah, tapi masih nggak percaya dia tuh. Kakek tuh inget masih ada gitu, nggak ada kayak kamu tuh udah makan habis. Enggak, kakek inget masih ada. Lah apa ya dipikir babune mangan gitu, babune tuh nggak doyan. Akhirnya kan tadi pagi dia ke pasar. Tak pikir tuh dia ke pasar mau beli itu lagi, mau beli kerang lagi. Ternyata enggak, dia beli jajan apa aku nggak tahu. Beli jajanan, nggak ngerti. Itu sop daging sapi atau apa aku nggak ngerti, aku nggak ngecek. Aku cuma tahu dia beli makanan dimakan sendiri di ruang tamu gitu. Nggak ngerti aku dia udah mulai pikun apa cuma lupa tok gitu loh. Tapi makanan sebulan yang lalu loh ditanyain hari ini. Kalau ngadu sama anaknya pusing aku nanti. Kalau anaknya nggak percaya, ntar dikiranya aku yang ngabisin. Padahal aku tuh nggak pernah makan makanannya kakek, nggak suka. Payah aku kalau kakekku mulai pikun. Ini pecah kepala. Mbahku ijan ramenake wong poso. Senengane kabur. Lah, babune kan mlayu-mlayu nututi. Mbok ya pamit to, Mbah, nek arek olahraga ki. Wong babune iki ya gelem ngancani lho. Nek tiba piye? Jam 4:30 sore tapi masih panas. Cabeku mati, guys. Kemanginnya daunnya udah hilang, udah jadi bunga. Cabenya mati, kering. Panas. Kakekku tuh kakinya panjang ya. Tingginya 180 gitu. Babune tingginya 150. Babune 5 langkah, kakek cuma selangkah. Aku nggak pakai jilbab, pakai topi tok. Karena buru-buru tadi kakekku kabur nggak ngasih tahu. Ya namanya kabur ya nggak ngasih tahu ya. Nggak sempat pakai jilbab, cuma ngambil topi tok. Sepeda motornya bagus banget, warna-warni, pink. Warna-warni cewek banget. Aku mau bikin takjil. Selama puasa ini aku nggak pernah bikin takjil. Aku mau bikin apa ya? Biji salak. Kolak biji salak. Kakek masih ada apa ini ubi. Tak comot satu, nanti mau tak bikin kolak biji salak. Dulu tuh kakekku suka nanam sendiri ini ubi. Jadi tidak pernah beli. Sekarang karena nggak pernah nanam lagi, nggak boleh nanam lagi. Bukan nggak boleh ya, tapi udah nggak bisa, tenaganya nggak ada. Jadi ini tuh ubi kemarin dibeliin sama anaknya kakek. Tak comot satu buat bikin takjil. Ini sudah tak cuci, tinggal dipotong-potong, nanti tak rebus di tengku. Rebusnya kecil-kecil biar cepet matang. Dah mau tak rebus. Telo muntulnya sudah mateng. Kayak gini mau tak becek-becek dulu.
Masih panas. Aku nggak pakai tepung kanji ya teman-teman. Tapi aku pakainya tepung ketan. Bikin ininya kemalaman, telat. Soalnya tadi kan kakekku kabur dulu, ngetut ke kakekku dulu. Terus hari ini tuh buang sampah, lupa belum diberesin. Pokoknya warna-warna. Jadinya bikin takjilnya kemalaman. Ini udah masuk waktu buka, tapi belum mateng. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang panjul, ada yang penjol. Yang penting bulet-bulet ya. Kakekku udah waktunya minum obat, belum tak siapin. Jangan panggil dulu ya, kek. Ini udah mau habis. Yang terakhir gede banget. Alhamdulillah sudah selesai. Memblondo-blondonya sudah selesai. Tinggal nanti dimasak. Ini sebelumnya tadi aku sudah mendidihkan air gula. Biar cepat. Tinggal dimasukin. Nanti tuh kalau udah pada mumbul, udah pada mengapung gitu, itu tandanya udah mateng ya. Tinggal ditambah santan. Mau tak masukin semua takut nyiprat. Bismillah, kita masukkan santan nih. Kolaknya sudah jadi, alhamdulillah. Sudah siap. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang hari ini berpuasa. Takjilnya kolak biji salak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh tadi aku nyampur tepungnya nggak pakai tepung kanji, nggak pakai tapioka, tapi pakai tepung ketan ya. Sama enaknya kayak kalau dicampur sama tepung kanji. Kenyal-kenyal. Nggak dikasih pandan, nggak dikasih vanili. Rasanya cuma manis tok. Lanjut makan sama sambal tempe sisa kemarin, sama ayam rebus yang diberi kakek tadi pagi. Sama aku ngerebus apa ini, kacang kapri. Kalau di rumahku namanya kacang kapri, nggak tahu di tempat kalian. Tak rebus tok, nggak dioseng, nggak diapa, nggak ada bumbunya. Buka puasa sendiri, nggak ada suara azan, nggak ada suara orang tadarus di masjid. Jadi nggak semangat. Ada suara kembang api. Nggak tahu ada perayaan apa. Kayaknya sih dari tempat sembayangan.
Suara kembang apinya kenceng banget. Nggak tahu masuk ke ini apa enggak, ke video apa enggak. Tapi kenceng banget. Orang Cina tuh kalau ada perayaan apa-apa senangnya pakai kembang api, pakai mercon gitu.